Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat rahmat dan hidayah yang Allah kita berikan kepada kita semua, sehingga kita tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani meskipun sekarang agak musim penyakit corona ya. virus corona gitu. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari hal-hal penyakit yang memawabah Indonesia sekarang ini. Salawat dan salam mari kita selalu curahkan ke junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya bersama murid saya mengadakan anggap bimbingan masalah cara menarik benda pusaka seperti itu. Karena ini sebagian murid masih belum bisa, jadi malam ini kita akan belajar bersama ya untuk dasar-dasarnya dalam menarik benda pusaka. Tapi sebelum kita bahas menarik, kita itu harus pertama kali, ini pengalaman saya ya dulu, harus punya keberanian. Jadi kita itu sebelum menarik benda pusaka itu kita harus mempunyai keberanian. Dalam tanda kutip niat, harus diniatkan. Jika seseorang udah niat ingin mempelajari ilmu dengan atas ridho Allah, insya Allah Allah pasti meridhoi. Jadi dalam belajar ilmu kita harus niatkan untuk mendapatkan ridho Gusti Allah atau lebih dekat kepada Allah. Karena amalan-amalan itu nanti mengandung unsur-unsur agama, bukan kejawen seperti itu. Kalau dalam perguruan kami. Dan ini kebetulan di sini lagi hadir di sebelah kanan saya Mas Lana, di sebelah Mas Lana, Mas Adam, terus Mas Fani. Jadi ini yang khusus belajar di video pada video kali ini dua orang, yaitu Mas Adam dengan Mas Fani. Nanti kita bahas secara rinci dari dasar-dasarnya dulu, teori-teorinya dulu, baru nanti praktek seperti itu. Jadi yang pertama itu harus keberanian. Setelah keberanian itu ada dalam kita harus mempunyai tekad. Kenapa harus berani itu ada? Karena benda pusaka itu kan tidak hanya di dalam gedung, tapi kebanyakan di luar, di makom, di hutan, di tempat angker-angker seperti itu. Maka keberanian seseorang itu harus ada dalam untuk bisa kita menarik benda pusaka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita bisa mempunyai keberanian, kita harus mempunyai yaitu panca indera yang kenal harus peka, kepekaan batin. Ingat ya, yang kedua kepekaan batin. Kenapa batin harus peka? Iya, karena kita sebelum menarik kita harus tahu sinyalnya di mana. Energi itu letak di mana nanti. Jadi kita itu harus mempunyai sinyal. Makanya ilmunya itu harus nanti betul diamalkan secara benar dan tepat sesuai petunjuk nanti. Itu. Dan setelah kita bisa peka dengan berbagai kita melakukan amalan dengan puasa, tirakat juga puasa. Kalau tanpa puasa kadang-kadang energi kita belum kuat kadang-kadang. Iya, untuk menarik lebih berat itu kadang-kadang belum kuat. Saya sendiri pun saya tidak munafik, kalau dulu saya sendiri sering puasa. Iya. Makanya saya sendiri waktu menarik benda yang kuat kadang-kadang bisa, kadang enggak. Tapi ilmu tetap dikerjakan. Kalau dulu
jangan jangan tanya dua kali. Tapi saya orangnya itu nggak pernah putus asa. Iya, orangnya nggak pernah gampang putus asa. Maksudnya selalu mencoba dan mencoba. Dan harus sampai punya seperti itu, inisiatif seperti itu. Tidak boleh lemah. Iya, tidak boleh takut. Wah, nanti kita mau ngambil itu, takutnya nanti itu anunya jinnya kuat. Jangan seperti itu. Kita nggak boleh gampang terpengaruh oleh jin tersebut, nggak boleh. Tapi jangan sok-sokan juga. Gitu. Jangan sok-sokan juga. Tapi memang semuanya perlu dicoba. Kenapa harus dicoba? Biar kita tahu sampai di mana kemampuan kita. Gitu. Dari situlah kita bisa berintrospeksi diri. Gitu loh. Oh iya, kenapa saya masuk Indonesia? Apakah saya harus tirakan lagi? Kan seperti itu kan. Saya seperti itu kan. Iya. Dulunya seperti itu. Meskipun sekarang kadang-kadang seperti itu. Iya. Setelah narik, kadang-kadang nggak bisa. Nanti itu di rumah, kadang-kadang saya menelaah diri. Iya, ini fair ya, ini fair. Benar, ini jadi konten, tapi ini memang apa adanya, apa yang saya alami. Saya pun nggak mau munafik kepada diri saya sendiri maupun kepada kalian. Ini fair. Jadi setelah itu kita sudah peka, kita sudah bisa merasakan energi benda pusaka tersebut. Kita harus bisa menarik. Menarik apa? Energi yang kita tangkap, gitu. Itu pun juga ada amalan lain, gitu. Dan setelah kita sudah menarik, kita harus bisa mewujudkan. Jadi amalan benda pusaka itu bukan hanya menarik aja, tapi pewujudan ini kadang-kadang kita susah. Iya. Makanya di dalam ajaran kita, perguruan kita itu kan menarik amalan ini, perwujudannya ini, amalannya seperti itu. Jadi ada tersendiri. Kalau hanya menarik aja bisa kan energinya, tapi memanifestasikan benda tersebut kadang-kadang kalau kita masih belum kokoh, belum kadang-kadang nggak bisa. Ya, bisa. Jadi sampai Gus, tapi saya sudah bisa narik gaib, Gus. Jangan dikira menurut gaib belum tentu bisa memanifestasikan benda jangan dikira. Ya. Jadi amalan menarik dan mewujudkan benda pusaka itu ada tersendiri. Dan nanti ini akan disambung oleh Mas Lana. Ini sebagai murid yang saya anggap lulus dalam dunia kami. Bertambahnya nanti Mas Lana yang menjelaskan, dan sesuai Mas Lana jelaskan penjelasannya nanti sesuai pengalaman Mas Lana sendiri nanti. Jadi nggak boleh ada hal lainnya, sesuai pengalaman sendiri. Seperti itu penjelasannya, biar nanti arah-arah biar betul-betul memahami seperti itu nanti. Karena dalam menarik benda pusaka itu pasti tiap orang mempunyai pengalaman tersendiri. Ilmunya sama, tapi pengalamannya ya nggak sama, gitu loh. Paham nggak? Meskipun nanti sama bisa, nanti kadang-kadang sama tertarik, kadang-kadang nomor bisa, kadang wujudkan gitu. Itu pengalaman gitu. Itu termasuk juga kelebihan yang Allah berikan dalam kami. Dan tolong nanti setelah kalian bisa, ya ini pesan saya kepada semua murid saya. Jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh, tak boleh naudzubillah ini. Jangan sampai seperti itu, karena ini semua titipan dari Gusti Allah. Iya, titipan dari Gusti Allah. Kita manusia nggak punya apa-apa. Dalam artian kita meskipun bisa seperti ini, kita harus saling ingat. Yang pertama, kita harus kepada orang tua, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Setelah kepada orang tua, kepada guru, seperti itu, kepada teman,
Misalkan teman ada butuh bantuan, kita bantulah sesuai kemampuan kita. Misalkan kita memang sudah berhasil. Dan ini kembali kepada teori tadi. Jadi yang pertama itu harus punya keberanian ya. Yang kedua, ini teori saya. Kata menurut paranormal yang lain, teori paranormal yang lain ya pemirsa. Ini bagi saya, ini sesuai pengalaman saya atau pernah yang saya guru, yang saya dapat dari guru saya. Jadi pertama harus punya keberanian, setelah itu harus punya kepekaan mata batin. Yang ketiga harus bisa mampu menarik. Menarik apa? Energi tersebut. Terus dan ada tambahan, setelah kita pekam di barisan energi, kita harus bisa membedakan ya. Nanti membedakan maksudnya energi gaib dengan benda pusaka itu beda, gitu loh. Nanti untuk lebih jelasan ini biar Mas Lana nanti yang untuk tambahannya mengenai itu. Jadi saya cuma inti-intinya aja. Jadi pertama saya ulangi, harus ada keberanian yaitu niat. Yang kedua harus peka mata batin kita. Yang ketiga yaitu harus kuat dalam menarik. Yang keempat harus bisa mewujudkan. Jadi ada 4 teori. Menarik ini harus dalam arti mempunyai kekuatan. Pak, itu aja. Jadi ada 4. Itu aja dari saya. Barangkali nanti mengenai tambahnya saya minta dari Mas Lana sesuai pengalamannya nanti, pengalaman dalam hal menarik dari kemarin gitu. Karena nanti ini setelah ini kita akan coba praktek ya nanti. Dan juga perlu diingat ya, sambian keyakinan harus full. Full. Jadi waktu sampai mau mewujudkan benda pusaka itu harus full keyakinannya. Jangan sampai ada keraguan, aku bisa wujud orang, jangan seperti itu. Sama kita mau mengobati orang, nanti kita nambahin uang bisa waras pun enggak, jangan seperti itu. Karena sugesti kita itu bisa menyebabkan hal kegagalan kita. Bisa jadi. Makanya keyakinan itu, maaf ya, ini sebenarnya keyakinan nomor 1 lah sebenarnya. Ya anggaplah jadi 5 lah, 5 teori gitu. Jadi keyakinan itu paling utama dalam kita belajar masalah ilmu supranatural. Misalnya nanti mendeteksi gitu. Mendeteksi itu juga ada beberapa macam ya. Ada yang pakai batin, ada juga pakai pangrasa tangan gitu. Jadi dalam mendeteksi kepekaan itu, pendeteksian itu harus mempunyai banyak macam versi lah kayak gitu. Ya udah, dari saya cukup sekian dulu ya. Untuk teori-teorinya nanti mengenai tambahannya dari Mas Lana. Dari saya pribadi, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya melanjutkan dari pemahaman teori dan pengalaman dari Gus Budi. Untuk soal pengalaman dan teori dari saya sendiri, memang untuk tentang penarikan benda pusaka itu bukan semudah kita memberikan telapak tangan. Bagaimana kita itu bisa membuat suatu energi gaib diwujudkan atau dimanifestasikan di wujud nyata, itu memang butuh proses. Dari saya sendiri itu yang penting saat yang pertama yaitu niat. Yang penting niatnya kuat, itu udah disambil dengan keyakinan kita. Kalau kita yakin dan niat, insya Allah bakalan nanti kan ada suatu hadiah yang diberikan dari Allah SWT melalui yang pertama itu kita tuh memang harus puasa. Gunanya puasa sendiri untuk mengumpulkan energi yang ada di tubuh kita, dan juga di sambil puasa juga itu kita harus sering tirakat.
Nah, dari tirakat itulah Allah itu mengukur kemampuan kita dan akan memberikan suatu benda atau apa sesuai dengan tirakat kita. Jadi memang untuk melakukan penarikan itu memang bisa dibilang mudah ya mudah, bisa dibilang susah ya susah. Dan yang selanjutnya untuk masalah penarikan, sambil cerita saya sendiri masih butuh bertahun-tahun sampai sini kan sampai ya lanjut. kalau saya sendiri sih masih belum sempurna atau masih butuh tirakat yang banyak, masih butuh sering-sering puasa, sering-sering melek yang penting itu, atau ya melek itu yang paling utama jika sudah mampu puasanya. Saya sendiri pun misalnya masih baru-baru ini masih Ya, saya sendiri pun ceritakan gitu. baru hari ini ya, baru sampai ke apa macam-macam kan, jenis penarikan macam-macam. Aku pun semua penarikan tuh ada tingkatannya. Yang pertama itu tingkatannya tuh kita tuh kalau narik biasanya tuh tingkatannya kelasnya kelas batu alam yang kita ya biasanya udah diundang dengan makhluk gaib. Bagaimana caranya kita tuh bisa mewujudkannya di alam kasar, itu batu. Yang selanjutnya tuh naik lagi ke kelas permata. Permata itu contohnya seperti permata batu mustika merasium atau kecubung dan lain-lain. Selanjutnya kita naik lagi ke tingkatan penarikan benda pusaka. Untuk benda pusaka itu macam-macam, dari yang kecil, sedang sampai yang besar. Itu pun prosesnya juga lama. Dari yang kecil itu macam-macam, ada kayak seperti keris yang kecil atau cuma macam-macam. Keris juga itu kalau penerapan pusaka keris itu juga ada macam-macam, ada yang jenisnya seperti jenis jangkung, ada dan sampai ke keris yang paling ampuh ya seperti kelas-kelasnya keris-keris Nabur Sosro, keris-keris kayak keris Umyang, ya, macam-macam lah kerisnya lah benda pusaka itu. Selanjutnya juga habis ke benda pusaka kita naik lagi tingkatan ke penarikan yang namanya tuh mustika, benda mustika. Mustika tuh nggak besar ataupun nggak sama seperti dengan permata. Mustika tuh beda. Mustika tuh batunya atau anunya tuh kecil, seperti permata itu kecil. Mustika tuh seperti ya kelasnya kelas mustika merah delima contohnya, itu kan kecil. Macam-macam mustika. Kalau mustika tuh kecil. Naik lagi kita tuh ke apa? Ke energi yang lebih besar. Di situ tuh udah bisa apa? Kalau tirakatnya kuat, sering tirakat ya bisa memanifestasikan seperti bambu petuk, rantai babi, ataupun kelas merah delima. Di atasnya merah delima, rantai babi dan ring petuk ada lagi, yaitu kuncing putih. Di atasnya kuncing putih ini ada lagi, yaitu emas, penarikan emas. Bagaimana kita tuh menjaga emas itu supaya tetap utuh menjadi emas? Enggak, kalau biasa kan ada energi seperti benda emas ya di dalam gaib tuh emas, tapi kalau udah kesapu angin kasar atau kena tarik ke alam kasar itu udah menjadi seperti kuningan. Nah itu dari emas itu bagaimana caranya kita bisa menjaga kadar emas itu. Itulah yang terlahir penarikan emas, harta karun ya. Biasanya ada harta karun tarik dapat dibuka hasilnya kuningan semua. Memang sulit yang terlahir itu untuk menjaga emas itu. Jadi ya saya sih sampai sekarang masih belum bisa ke atasnya lagi, masih mentok, masih
benda pusaka yang kecil, yang sedengan, masih butuh tirakat yang banyak, puasa lagi, itu prosesnya memang lama banyak. Yang penting saat kita memanifestasikan itu kita bisa merasakan energi dari suatu makhluk gaib sama energi benda itu berbeda. Jadi untuk energi benda itu kita bisa merasakan sendiri. Nanti jika kita udah menariknya, kita bisa merasakan di telapak tangan kita ini seperti apa rasanya kita saat menarik benda, yaitu nggak tahu batu, permata, pusaka dan lain-lain, itu bisa kita rasakan sendiri di tangan. Memang butuh proses yang panjang untuk melakukan itu. Yang penting kita tuh yakin saat menarik. Dan satu lagi, saat kita udah merasakan energi, jangan kita menebak. Kita udah biasanya merasakan energi ya, kadang-kadang di pikiran saya udah menebak, oh ini batu akik, itu udah yakin dah 100% gak bakal jadi. Yakin gak bakal jadi, karena udah udah mendahulukan. Yang penting bagaimana caranya suatu energi itu kita bisa wujudkan. Gak usah kita pikir mbak itu energinya kecil atau besar, gak usah dipikirkan itu kayak gimana rasanya atau bentuknya kayak gimana, gak tahu, gak bakalan tahu. Gak usah pikiran situ. Misalnya narik nih, wah besar ya sini ke sini, aduh itu udah yakin 100% itu guys, gak dapat apa-apa. Yang penting kita gak usah ada pikiran gitu. Yang utama dan yang terakhir untuk saya sendiri, pengalaman saya kuncinya itu yang terakhir itu dari semua itu, dari tirakat, keyakinan dan prosesnya itu yang terakhir itu adalah minyak. Kalau kita menarik benda pusaka tanpa minyak, kita menggunakan karomah. Di karomah itu memang agak susah dan tenaga lebih besar dari minyak. Yang pertama itu kita bisa, kenapa harus pakai minyak? Karena kita tuh ingin mengambil atau menunjukkan kepada si khodam itu. Kalau khodamnya nggak dikasih apa-apa, kosongan, apa ya mau kita ambil itu. Jadi Sarananya salah satunya minyak itu. Dibutuhkan paling dibutuhkan minyak. Ya itu tambahan. Aku mau nanya. Dan jika untuk kadangnya kalau kita narik ke kelas yang luar biasa tuh, sebenarnya kadang kalau bisa dilihat di YouTube ya, kebanyakan paranormal yang sudah ahli-ahli tuh udah nggak pakai minyak, udah nggak pakai dupa, udah nggak pakai sarana coba dan lain-lain, karena udah mereka tuh menggunakan minyaknya tuh ya bukan sembarangan minyak, kelas-kelas minyak yang super gitu. Kalau kita masih belajar ya kita pakai sarana yang apa adanya dulu, yaitu minyak kembang atau bakal atau dupa sebagai sarana pemanggilan. Mungkin itu semua proses dari saya. Yang penting satu ya niat, tirakatnya, meleknya juga itu. Mungkin sekian dulu dari saya untuk pemahaman ini. Jika ada yang ditanyakan, Ada. paham nggak be? Kalau udah paham, tenang ya, paham nggak be? Tapi jangan tutup dulu. Kita masih ada ini. Mungkin nanti kalau mungkin saat ini selanjutnya kita akan praktek, tapi kita nggak praktek memanifestasikan. Karena apa? Karena kita belum puasa ataupun belum tirakat, kita nggak punya energi apa-apa. Kita sekarang praktek merasakan energi, bedanya energi makhluk gaib dan energi benda. Di tangan tuh bakal kerasa jika kita peka. Mungkin nanti kita akan melakukan di suatu tempat, kita bisa merasakan energi itu sementara, mana yang kuat, mana yang kecil, mana yang makhluk gaib dan tidak, kita bisa merasakan. Mungkin cukup itu dari saya, pengalaman dari saya. Jika ada yang ditanyakan. Jika nggak ada ya udah cukup.
udah sini ya udah. Ini juga sekedar tambahan dari saya juga. Jadi intinya dari semua penjelasan baik dari saya pribadi maupun Mas Lana itu, intinya itu memang semuanya harus dipersiapkan antara zahir dan batin kita, seperti itu. Dari niat itulah keberanian itu kadang-kadang ada, seperti itu. Juga keyakinan, seperti itu juga. Maaf pemirsa, ini caranya aja. Kalau untuk bahan-bahan untuk dalam penarikan benda pusaka untuk pemula itu memang banyak sih bahan-bahannya, sarananya gitu. Ya kadang-kadang kayak tadi maksudnya sudah sedikit menjelaskan kayak butuh dupa, terutama intinya minyak gitu ya. Minyak yang harus asli tanpa alkohol gitu maksudnya, tanpa alkohol, harus yang asli, yang murni. Ya sedikit banyak kayak minyak misik hitam gitu. Misik hitam harus punya kalau seseorang itu bisa menarik benda pusaka, karena minyak itu ya, minyak itu memang sangat berpengaruh kepada makhluk gaib ketimbang dupa sama kembang. Dan jujur aja pemirsa, dulu saya masih baru belajar ya dulu, kalau nggak salah tahun 1997 itu saya baru belajar pertama kali dari benda pusaka. Itu dulu saya sudah berpuasa, tapi saya kekurangan minyak, nggak bisa beli minyak yang bagus-bagus, karena waktu saat itu saya sendiri masih dalam kekurangan pemirsa. Jadi saya cuman dulunya itu waktu masih belajar itu pemula itu ya cukup kadang pakai dupa, kadang ya kembang. Tapi hal ini juga kadang-kadang atas permintaan si khodam, kadang-kadang seperti itu. Jadi setelah kita mendeteksi itu, di saat kita berdeteksi itu kadang-kadang kita dapat wangsit dari khodam itu sendiri. Kadang kita tanya ini atau itu, kadang-kadang seperti itu. Tapi tidak semuanya pemirsa. Dan juga untuk yang terakhir ini, yang penting kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Dan itulah intinya. Baik pemirsa atau murid saya ini yang bisa atau pemirsa yang menonton video ini, niatkan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk ingin kita jadi orang sakti, atau jangan seperti itu sulit untuk berhasil. Kita intinya harus niatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena sarana amalan itu kan kita hakikatnya kan mau mendekatkan diri kepada Allah. Dari mendekatkan diri itulah kita itu mendapatkan kelebihan atau karomah dari Gusti Allah. Kalau kita nggak bisa tirakat, nggak tahu wirid, amalan sudah punya, teori sudah dikuasai, kita nggak tirakat, ya nggak iso melaku. Berarti kita punya mobil sudah ada, kunci sudah ada, singetnya sudah ono, tapi bensinnya gak ono, iso melaku ora, ya gak iso melaku. Jadi ilmu itu tanpa laku, dari wong Jawa, ilmu tanpa laku gak iso melaku, gak iso dibuktikan. Dan saya simpulkan semuanya, jadi intinya kita harus jadi untuk penarikan benda pusaka ini, cara menarik benda pusaka ini saya rangkum. Jadi semuanya itu dari pertama harus niat, dan niat itu nanti akan timbul keberanian dan juga keyakinan. Setelah itu kita harus peka mata batin kita. Dari peka itulah kita bisa mendeteksi dan kita bisa kontak dengan makhluk gaib tersebut, baik jin penunggu pusaka atau jin-jin lainnya, seperti itu. Terus yang ketiga, kita harus mempunyai kekuatan energi. Jangan dikira setiap orang peka mata batinnya
mempunyai kekuatan. Jangan dikira kayak indigo. Artinya indigo itu sudah peka, tapi belum tentu dia bisa melawan jin-jin kelas tinggi atau jin fasik. Kadang-kadang nggak bisa. Jadi yang ketiga itu kekuatan. Kekuatan apa? Untuk bisa menarik benda tersebut atau gaib tersebut. Setelah itu kita harus bisa mewujudkan. Yang keempat namanya, mewujudkan benda pusaka tersebut. Cuman yaitu tadi dalam menarik benda pusaka memang mempunyai ukuran seperti itu. Tergantung si orang tersebut tirakatnya, maksudnya tergantung orangnya itu tirakatnya kuat apa enggak. Kalau dia kuat pasti bisa mengambil yang kuat seperti itu. Oke, terasa gimana ini? Mas Bang Maun sama Mas Fadli sudah cukup jelas? Ya. Atau ada yang ditanyakan? Atau malah ada tambahan lagi? Ya, Cukup ya? Kalau sudah cukup, oke masa dari saya dan semua murid-murid Pembangunan Masyati, bila ada kekurangan dan kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami berikan pada video kali ini, meskipun agak singkat ya, mudah-mudahan membawa manfaat dan menambah pengalaman buat kita semua. Karena hakikatnya pemirsa, kita sama-sama belajar. Dan saya sendiri pun tidak pernah merasa pintar. Saya masih tetap belajar pemirsa. Seperti itu. Tolong dipahami ya, dipahami. Karena kata guru saya dulu, janganlah kamu merasa puas dalam belajar ilmu. Ini wasiat guru saya dulu. Teruslah kamu belajar. Teruslah belajar sampai akhir hayat nanti. Karena kamu bila selalu nggak puas dengan belajar ilmu, maka kamu tidak akan sombong, tidak akan merasa sok pintar dari yang lain. Seperti itu. Jadi tolong kepada semua murid-muridku yang barangkali menonton video ini, saya harap dengarkanlah saran saya ini. Dan tidak lupa bagi semua penonton yang sering setia menonton channel saya mohon dukungannya terus untuk dibantu like dan subscribe dan bantu share biasa. Cukup sekian dulu dari saya dan semua anggota perguruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.